Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Ira Herunisa dengan NPM 192171012. Saya Nabila Herunisa dengan NPM 192171001. Saya Agil Dilayustia dengan NPM 192171003. Saya Sri Diana dengan NPM 192171048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan mengenai terbentuknya negara-negara merdeka jajahan Italia, kita bahas secara garis besarnya terlebih dahulu mengenai kolonialisasi Italia di Afrika. Afrika menjadi pusat perhatian setelah rahasia kekayaan alamnya ditemukan oleh penjelajah-penjelajah seperti Livingstone dengan terbitan bukunya seperti Missionary Travels in South Africa, memicu kedatangan bangsa barat seperti Jerman, Belgia, dan Italia di Afrika dengan tujuan untuk memperoleh tanah-tanah jajahan di Afrika. Nah, kekuasaan Italia di Afrika meliputi Libya, Eritrea, dan tanah Somalia yang luas seluruhnya 700.000 mil persegi. Menjelang Perang Dunia I, Italia berhasil menguasai daerah Turki di Tripolitania dan Cyrenaica menjadi milik Italia tahun 1912. Nama provinsi tersebut diganti dengan nama Libya. Nah, pada tahun 1913, Italia memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke pedalaman. Sebelum tahun 1936, Italia membentuk koloninya di daerah Afrika Timur yang meliputi Ethiopia, Somalia, dan Eritrea. Dikuasainya Ethiopia menyebabkan larinya Kaisar Haile ke London dan mengadu kepada lembaga bangsa-bangsa. Penyerbuan Italia terhadap Ethiopia didasari dengan sasaran akan dijadikannya sumber bahan mentah, sumber bahan pangan, dan sumber tenaga manusia untuk fasis Italia. Adapun sumber yang diambil seperti bahan mentah kapas, wol, dan bahan pangan seperti gandum. Selain itu, dari pertambangan, Italia juga mengambil besi dan batu bara sebagai bahan pembuatan pabrik-pabrik baja, dan kereta api, meriam, dan senjata api. Kemudian militerisasinya Afrika Timur ini nantinya akan berdampak kepada perebutannya daerah koloni Prancis seperti Somalia, Sudan, Kenya, dan Uganda. Nah, selang beberapa tahun, tepatnya 1,5 tahun rencana tersebut dilaksanakan, kecaman dari LBB dan adanya perlawanan dari kalangan rakyat Ethiopia, kemudian kekurangan modal dan pertambangan yang tidak dapat dieksploitir menjadi salah satu tersendatnya rencana Italia tersebut. Jadi Italia tersebut tidak sepenuhnya dalam pengambilan sumber dari Ethiopia. Pada tahun 1938, Italia kembali menuntut wilayah koloninya di Tunis dengan alasan membantu dan membela penduduk Italia yang berada di Tunis yang ditindas oleh Prancis. Italia juga melanjutkan rencananya untuk menguasai terusan Suez yang akan dilanjutkan melalui Libya gitu. Di sisi lain, kemajuan yang diperoleh Jenderal Graziani dari pihak Italia dalam mendekati perbatasan Mesir hingga akhirnya tahun 1941 berhasil dipukul mundur oleh pasukan sekutu dan disertai jatuhnya pos-pos militer di daerah lain. Kemudian terbentuknya Republik Libya pada tahun 1969. Libya merupakan sebuah negara di wilayah Afrika Utara yang berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Mesir, di sebelah tenggara berbatasan dengan Sudan, di sebelah selatan berbatasan dengan Chad dan Niger, dan di sebelah barat berbatasan dengan Aljazair dan Tunisia. Italia menguasai Libya sejak tahun 1930 dengan tujuan ingin menguasai Laut Tengah sebagai usaha awal untuk mendirikan sebuah kerajaan Romawi baru di Afrika. Nah, dalam menjalankan hal tersebut, Italia menggunakan cara kekerasan dengan melebur Libya dan dijadikan suatu daerah Italia atau kerajaan Romawi baru.
Nah, dalam perkembangannya 1.800 keluarga dari Italia dipindahkan ke Libya gitu. Nah, eksplorasi besaran tersebut diharapkan penduduk Libya akan menyerah kepada Italia gitu. Namun hal tersebut itu tidak dapat mematahkan semangat rakyat Libya untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, pasukan Italia ini menjajah Libya dan merampas sebagian pertahanan Libya gitu. Nah, para pemuka Sanusia itu dipaksa keluar gitu oleh Italia dan menjalani pengasingan gitu. Kemudian setelah mereka meraih kembali sebuah otoritas spiritualnya, mereka ini diwajibkan mengakui pemerintahan Italia gitu. Nah, kemudian pada tahun 1934, Italia ini memutuskan menyatukan Cyrenaica dan Tripolitania menjadi Libya modern. Nah, setelah Italia mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, Libya menjadi milik Inggris dan juga Prancis. Nah, saat itu Libya dibagi menjadi 3 provinsi, diantaranya Cyrenaica di bagian timur dengan ibu kotanya Benghazi, Tripoli di barat, dan Fezzan di selatan. Namun kekuasaan sekutu ini tidak berlangsung lama gitu, karena sejak saat itu tahun 1951 PBB memutuskan Libya menjadi negara merdeka. Nah, pada masa pemerintahan Raja Idris, pemimpin Tarekat Sanusiah gitu. Nah, Libya ini memiliki hukum yang berdasarkan kepada negara Prancis dan juga Italia. Nah, selain itu Raja Idris juga raja yang erat itu dengan praktik nepotismenya, terus penyimpangan administrasi dan penyelewengan fiskal gitu. Nah, buruknya Raja Idris ini dalam memerintah memunculkan pergerakan pemuda nasionalis radikal dan kelompok sosialis minded untuk bergerak gitu. Nah, salah satunya itu kelompok Qaddafi. Nah, kelompok Qaddafi ini akhirnya mengkudeta Raja Idris gitu pada tanggal 1 September 1969. Nah, Qaddafi dan kawan-kawannya ini membentuk Dewan Komando Revolusi, kemudian penghapusan Undang-Undang Dasar, pemerintahan dan juga parlemen. Nah, bentuk kerajaannya pun diubah menjadi Republik Arab Libya. Nah, perombakan tersebut ini diselaraskan dengan semboyan mereka, kemerdekaan, sosialisme, dan juga persatuan. Nah, selain perombakan di bidang pemerintahan, Qaddafi juga mengusir 25.000 penduduk Yahudi dan juga Italia. Nah, dalam bidang ekonomi, dibatasinya perdagangan bebas. Di bidang pendidikan itu disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Nah, Qaddafi juga membangun sungai buatan yang tujuannya itu untuk mengatasi masalah kekurangan air dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sri Diana di sini akan menjelaskan tentang krisis Ethiopia tahun 1889 sampai dengan 1896. Ethiopia merupakan kawasan daerah jajahan Italia yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil semi-independen yang dipimpin oleh seorang kaisar. Meninggalnya Kaisar Yohanes IV di tahun 1889 menjadi awal dari kekacauan besar Ethiopia, di mana pada saat itu pengganti dari Kaisar Yohanes IV berjuang mendapatkan kekuasaan. Namun, pengganti Kaisar Yohanes IV atas gelar kaisarnya diklaim oleh Menelik II, yang mana pada saat itu Menelik II pun didukung oleh orang-orang Italia dengan memasok berbagai persenjataan modern, amunisi, dan dana untuk memperoleh kekuatan militer. Hubungan kerjasama antara Italia dan Menelik pun dapat dilihat dari perjanjian Wichel yang terjadi di tahun 1889. Perjanjian Wichel ini menurut interpretasi Italia menetapkan protektorat Italia atas Ethiopia. Interpretasi ini kemudian ditolak oleh Menelik di tahun 1890 dan secara resmi dibatalkan di tahun 1893. Di saat yang bersamaan, Prancis pun mulai mendekati Kaisar Menelik dan menawarkan bantuan berupa tentara, juga senjata apabila Italia melakukan serangan terhadap Ethiopia. Menelik yang sadar akan pasukan Italia kemudian menerima tawaran tersebut dan mulai mempersiapkan segala upaya untuk memerangi Italia
dalam memaksakan kekuasaannya di Ethiopia. Di tahun 1895, pemerintah Italia pun melakukan kekerasan terhadap Ethiopia untuk memaksa Ethiopia mengakui kekuasaan Italia. Pemerintah Italia mulai mengirimkan pasukannya untuk menggabungkan Tigray yang merupakan sebuah provinsi di Ethiopia dengan Eritrea. Namun, hal tersebut kemudian ditolak oleh Menelik dengan mengirimkan pasukan sebanyak 90.000 orang. Dan pasukan tersebut tentu saja dilengkapi oleh senjata-senjata modern serta sudah dilatih oleh perwira-perwira Prancis. Selang beberapa waktu, di tahun 1896, Italia pun mengalami kekalahan atas pertempurannya dengan Ethiopia. Pertempuran ini pun dikenal dengan Pertempuran Adwa. Kekalahan Italia di Pertempuran Adwa ini dikarenakan Italia mengalami kesulitan dalam melaksanakan operasi perangnya di Ethiopia. Walaupun pada saat itu Perdana Menteri Francesco Cripsi mendapat bantuan dari Inggris dan Jerman, namun ternyata bantuan tersebut tidak berhasil. Sekitar 6.000 lebih pasukan Italia tewas dan mengalami luka-luka di Pertempuran Adwa, dan bahkan sekitar 3.000 sampai dengan 4.000 pasukan Italia lainnya ditawan oleh orang-orang Ethiopia. Atas kekalahan ini, Jenderal Baratier pun akhirnya menyerah dan mengakibatkan kabinet Cripsi jatuh. Setelah Cripsi jatuh, Perdana Menteri pun digantikan oleh Marquis Rudini, yang kemudian menerima dan menandatangani perjanjian Addis Abeba di tahun 1896. Perjanjian Addis Abeba ini berisi tentang pembatalan perjanjian Wichel dan Italia mengakui penuh kemerdekaan Ethiopia serta Italia harus membayar ganti kerugian perang pada Menelik sebesar $2 juta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Wewel tahun 1934. Wilayah Walwa atau biasa disebut dengan wilayah Wewel yang hingga tahun 1928 telah dikunjungi secara bebas oleh suku-suku nomad di bawah pimpinan Inggris. Ethiopia dan Italia dengan tujuan menggunakan air yang ditemukan di sumur-sumur yang ada di sana diduduki oleh otoritas kolonial Italia di Somalia sejak tahun 1930. Pemerintah Ethiopia bagaimanapun menganggap wilayah itu sebagai milik wilayahnya sendiri dan tidak mengakui pendudukan wilayah itu oleh otoritas Italia. Kemudian pada tahun 1934, Italia tidak senang melihat tindakan Haile Selassie yang memodernisasi negerinya dan memperluas angkatan perangnya. Padahal tindakan Kaisar Ethiopia itu adalah sebagai reaksi terhadap perluasan pertahanan yang dilakukan oleh Italia di Somalia dan Eritrea. Kemudian, pada tanggal 2 November 1934, sekelompok sekitar 600 tentara Ethiopia tiba di Walwal dengan tujuan untuk melindungi Komisi Anglo-Ethiopia yang terlibat dalam pasukan Ethiopia juga untuk mengambil alih beberapa sumur meskipun ada protes dari pasukan Italia. Konfrontasi dan ketegangan mulai berkembang antara dua kekuatan yang jumlahnya kemudian meningkat. Sekitar 130 tentara Ethiopia dan 30 tentara Italia tewas akibat pertempuran itu. Masing-masing pihak menyatakan bahwa pihak lain telah melepaskan tembakan pertama. Pertanyaan tentang tanggung jawab yang timbul dari insiden tersebut dan insiden kecil lainnya berikutnya dirujuk ke Komisi Konsiliasi dan Arbitration Talio atau Ethiopia yang dibentuk sesuai dengan Perjanjian Konsiliasi Persahabatan dan Arbitrase tanggal 2 Agustus 1928. Nah, dalam keadaan tersebut, komisi menemukan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tidak ada tanggung jawab yang dapat dibebankan pada panah spesifik insiden Walwal kepada pemerintah Italia atau kepada agennya
di tempat tuduhan yang dibuat terhadap mereka oleh pemerintah Ethiopia bertentangan antara lain dengan banyaknya tindakan pencegahan yang diambil oleh mereka untuk mencegah setiap insiden yang timbul selama kedatangan pasukan Ethiopia reguler dan tidak teratur pada saat kedatangan di Walwal, dan juga oleh tidak adanya kepentingan mereka untuk memprovokasi keterlibatan tanggal 5 Desember. Dan yang kedua, bahwa meskipun pemerintah Ethiopia juga tidak memiliki minat yang masuk akal untuk memprovokasi keterlibatan, otoritas lokalnya mungkin dengan sikap mereka, terutama oleh konsentrasi dan pemeliharaan setelah kepergian Komisi Anglo-Ethiopia dari sejumlah besar kaisar dekat garis Italia di Walwa, telah memberikan kesan bahwa mereka memiliki niat agresif yang akan dampak masuk akal untuk versi Italia. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepada spesifik dari insiden 5 Desember. Nah, berkenaan dengan insiden kecil berikutnya, komisi juga menyatakan bahwa yang pertama, insiden pertama ini setelah kejadian pada Walwal bersifat tidak disengaja, sementara yang lainnya sebagian besar tidak serius dan sama sekali tidak jarang terjadi di wilayah tempat kejadian tersebut terjadi. Dan yang kedua, dalam situasi tersebut, komisi berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menemukan tanggung jawab internasional atas insiden kecil ini. Permasalahan yang terjadi di Ethiopia dan Eritrea ini disebabkan karena perebutan wilayah dan dekat yang sangat strategis. Karena pada awalnya, wilayah Eritrea ini dikuasai oleh Italia. Akan tetapi, Italia berhasil dikalahkan oleh Inggris. Kemudian, Inggris berhasil menguasai daerah Eritrea. Dan Inggris pun memberikan kebebasan kepada Eritrea dari kekuasaan Italia. Sehingga pada tahun 1947, tepatnya di tanggal 10 Februari, Italia melepaskan hak-haknya atas Eritrea. Kemudian, awal permasalahannya terjadi lagi pada tahun 1950, pada saat Eritrea diserahkan kepada PBB, dan PBB menetapkan sebuah resolusi untuk memutuskan bahwa Eritrea harus bergabung dengan Ethiopia pada federasi di bawah kedaulatan Kaisar Ethiopia. Kemudian, pada tahun 1962, Eritrea menjadi bagian dari provinsi Ethiopia. Maka, sebagai negara bagian, Eritrea mempunyai parlemen yang bertugas untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan juga mengatur urusannya dalam negeri. Sedangkan dalam masalah perdagangan yang terjadi di luar negeri dan masalah pertahanan akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan federal. Akan tetapi, selama federalisasi ini terjadi, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap Eritrea, seperti keikutcampuran pemerintahan Ethiopia terhadap kebebasan Eritrea, sehingga banyak sekali pemerintahan Eritrea yang melarikan diri ke luar negeri. Bahkan, partai politik Eritrea tidak boleh ada, dan bahasa Eritrea pun tidak boleh digunakan dan diajarkan di sekolah-sekolah. Serta banyak sekali pemerintah Ethiopia yang melakukan penindasan dan perbudakan terhadap rakyat Eritrea. Konflik-konflik pun banyak terjadi. Permasalahannya bisa tentang keagamaan yang kemudian mendapatkan dukungan dari negara asing seperti Arab, Somalia, dan lainnya. Kemudian yang orang-orang Kristen ada di Eritrea ikut mendorong persatuan dengan Ethiopia, sedangkan negara Muslim terus menuntut hak-hak kemerdekaan dan kebebasannya. Atas konflik-konflik yang terjadi, banyak sekali orang-orang buangan Eritrea yang ingin memperjuangkan kebebasan Eritrea dan kemerdekaannya, sehingga mereka membuat sebuah gerakan dan forum membela Eritrea, yaitu gerakan Spartis. Gerakan Spartis ini merupakan gerakan yang dirasakan mereka adanya ketidakadilan dalam kebijaksanaan pemerintahan Ethiopia. Gerakan Spartis ini bertujuan untuk membebaskan diri dari pemerintahan Ethiopia. Eritrea pun memperjuangkan kemerdekaannya bertahun-tahun dari tahun 1961 hingga 1991. Gerakan ini banyak
mendapat dukungan dari negara Arab dan para gerillian Palestina. Sedangkan Ethiopia dibantu oleh Uni Soviet dan Kuba secara finansial dan persenjataannya. Akhirnya, setelah banyaknya permasalahan yang terjadi dan peperangan yang terjadi, PBB pun ikut campur dan melakukan referendum di tahun 1991. Referendum ini menghasilkan tentang adanya kedaulatan dan pengakuan penuh pada Eritrea tahun 1993, tanggal 24 Mei, dan Eritrea pun merdeka.